Baik, Shalom, selamat pagi. Semua yang Shalom. terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mau masuk hari ini di ibadah. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan masih berikan satu hari lagi kesempatan bagi setiap kami untuk datang dalam hadirat-Mu, mau memuji menyembah Engkau, mau mempelajari tentang kebenaran firman-Mu yang kiranya diremakan dalam hati setiap pikiran kami, dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman. Tapi sebelumnya kami mau serahkan seluruh hidup kami, seluruh jaringan internet, wifi, device yang kami gunakan, biar segala sesuatu yang bukan dari Tuhan kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Lahirkan, kuduskan kami pribadi lepas pribadi, khususnya hambamu ini dan setiap hamba-hamba yang ada di tempat ini, Pastor Julius Go yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa yang akan menyampaikan menaikkan pujian penyembahan. Biarlah Tuhan kau pakai semua hamba-hambamu ini, khususnya yang melayani pada pagi hari ini hanya untuk puji hormat nama Tuhan. Biar segala puji, kuasa, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus, dan setiap kami diberikan hikmat, dan kami boleh taat melakukannya, dan terutama ya Tuhan, kami boleh jadi berkat bagi banyak orang yang nanti mungkin akan mendengarkannya lewat media sosial lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kasih karunia Tuhan, tuntunan perkenanan Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kami mulai ibadah ini dari awal pertengahan sampai kami selesai. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan segala sesuatu. Amin. Amin. Baik, kita akan masuk pada ini pertama. Bentar ya, suka ada iklannya nih. Udah masuk? Udah. 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 Mana? Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan yang baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan,
waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Hidup dan kesempatan yang baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh, Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh, Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin ya, puji Tuhan. Oke, kita akan lanjut dengan lagu berikutnya. Sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan tentunya ya. Oke, ini kayaknya nggak ada iklan. Oke. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, nyatakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hatiku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Baik, kita akan masuk kepada sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Judisku. Kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kehidupan, nafas hidup Tuhan. Terima kasih. Apapun kondisi, situasi yang sedang kami hadapi, kami ingin mengatakan Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat baik. Kami mengucap syukur, kami adalah bukti kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, bahwa benar Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat, dan tidak pernah Tuhan Yesus berhenti. Engkau penjaga kami, Engkau selalu terjaga dan tidak pernah tertidur dan terlelap. Kami bersyukur pada pagi ini kami bisa punya waktu untuk sharing firman-Mu, mendengar firman-Mu, memuji, menyembah Engkau, bahkan kami mendiskusikan ya Tuhan, agar kami benar-benar dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Urapi setiap dari kami Tuhan yang saat ini mendengar secara langsung maupun yang nantinya akan mendengar lewat broadcasting dari YouTube ini. Tuhan dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang hadapi, biar firman-Mu ini yang adalah kehidupan, firman-Mu ini dapat menjadi rema buat setiap dari kami yang mendengar, yang dapat menjangkau setiap hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami roh hikmat dan wahyu, agar kami bisa menjadi pendengar, menjadi mengerti, dan biar firman-Mu ini boleh masuk dalam hati kami, jatuh, tertanam, berakar, dan bertumbuh, dan berbuah dengan lebat dan luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang bimbang Tuhan Yesus Engkau teguhkan iman mereka, yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang terus berbicara buat setiap dari kami. Hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, firman Tuhan yang diberikan buat saya adalah dari kitab Efesus. Efesus yang ditulis oleh Paulus, ya, Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 32. Sebenarnya ini ada beberapa bagian ya. Kita cepat saja, bukan cepat ya, maksudnya kita langsung masuk. Ya, itu kalau judul perikopnya adalah manusia baru dalam bahasa Indonesia, mungkin dalam bahasa Inggris adalah walking in holiness. Di ayat 17 sampai ayat 19 itu merupakan satu paragraf, bukan satu paragraf, saya percaya ini satu himbauan ya. Dan ini adalah satu keadaan. Keadaan apa? Keadaan yang firman Tuhan ingin katakan. Saya bacakan ya, ayat 17 sampai 19.
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persaudaraan mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dari ayat 17 sampai ayat 19 ini mengatakan keadaan. Ini bukan tentang orang-orang yang tidak percaya, ini tentang orang-orang yang percaya pada Kristus. Tapi hidup mereka mendua. Dan makanya dikatakan firman Tuhan mengatakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini berbicara, ini ditujukan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip ya, suppose sudah mengenal Allah. Mungkin konteks zaman sekarang sudah ke gereja, mungkin bahkan sudah melayani, mungkin bahkan menjadi pendoa. Artinya apa? Orang yang mengenal Allah. Teman Dikatakan kamu di begini, sepupu kamu belum? jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Coba ngomong Ya, ya. bukan hanya sia-sia pikirannya, tapi ayat 18 dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kondisinya, ini kondisi ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Sekali lagi, em, saya bicara kepada orang-orang yang saya percaya ini orang-orang yang dalam tanda kutip mengatakan bahwa diri mereka percaya, tapi mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ya, mungkin secara rutin yang tadi saya katakan, mungkin mereka pergi ke gereja, ya, tapi dalam kehidupan nyatanya mereka melakukan seperti ini. Pikiran mereka degil, kebodohan dalam hati mereka degil, pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, dan segala macam. Tapi firman Tuhan mengatakan di ayat 20, ini sesi yang berikutnya, section yang bagian yang lainnya. Tetapi ayat 20, kamu bukan demikian harusnya, karena kamu telah mengenal Kristus. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya dan yang oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekali lagi, ayat 20 dikatakan Tuhan ingin membuat satu perbedaan. Ya, saya percaya kita hidup di akhir zaman, di zaman akhir, di mana yang firman Tuhan mengatakan Tuhan akan membuat satu pemisahan yang jelas antara domba dan antara kambing. Yang benar akan melakukan yang kudus, yang hidup benar akan melakukan kebenaran, yang hidup dalam kebodohan akan terus dalam hidup kebodohan, sehingga akan nyata sekali perbedaan yang sangat jelas. Firman Tuhan mengatakan gini, kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Yuk sama-sama katakan dalam hati, saya sudah mengenal Kristus. Satu, dua, tiga. Saya sudah mengenal Kristus. Ya, Firman Tuhan mengatakan Sudah mengenal Kristus. kita telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran nyata dalam Yesus. Saya percaya kalau saya tanya semua dari kita pasti sudah mengalami kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Orang lain boleh nggak percaya, tapi Tuhan bisa kirim orang-orang yang percaya kepada kita. Orang-orang boleh nggak memberikan kesempatan buat kita, tapi tiba-tiba Tuhan pasti buka jalan. Itu apa? Itu mau menunjukkan bahwa Tuhan menjaga kita. Mungkin sepertinya kita lagi jatuh. Sepertinya kita lagi di bawah. Sepertinya kita lagi tergeletak. Tapi satu yang firman Tuhan katakan, Allah itu Allah yang setia. Firman Tuhan mengatakan, Ia tidak akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Ia akan mengangkat kita dan menopang tangan kita. Saat ini Tuhan sudah mati, kita sudah percaya. Makanya firman Tuhan mengatakan, kamu tidak demikian. Ya, Anda tidak demikian. Bukannya mau mengatakan situ oke, enggak. Hanya mau mengatakan bahwa kita sudah mendengar tentang Yesus, menerima pengajaran di dalam menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, ya.
yaitu bahwa Anda dan saya, kita berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ini yang saya katakan, kalau Anda perhatikan, menanggalkan manusia lama itu di ayat 22. Ayat 24 mengenakan manusia baru. Artinya begini nih, semua kita punya pakaian ya. Tulisan saya di baju saya alive. Ya. Semua kita berpakaian. Ibu Reni berpakaian, Pak Kemal berpakaian, Pastor Kemal berpakaian, semua kita berpakai baju. Firman Tuhan mau mengatakan gini, mari kita menanggalkan manusia lama. Copotin, lepasin, put off, put off. Dan kebalikan put off apa? Put on. Menanggalkan manusia lama, bajunya ini ditanggalkan, dilepasin, dan mengenakan, put on manusia baru. Manusia lama ditanggalkan, kedegilan hati, hati yang sia-sia, pikiran yang gelap, pikiran yang sempit, pikiran yang negatif, ya, yang menghakimi semuanya dicopotin, put off dan put on. Put onnya apa ya? 24 dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yuk sama-sama katakan put off. Satu, dua, tiga. Put off. Ditanggalkan ya. Manusia lama ditanggalkan. Semuanya. Mari kita katakan sama-sama put on. Put on. Mengenakan apa? Manusia baru. Yang sudah diciptakan menurut kebenaran dan kekudusan bersama dengan dia. Melepaskan put off dan mengenakan manusia baru. Ya. Ini pakaiannya udah pasti nih. Bukan pakaian seukuran Ibu Ira atau Pak Kemal atau Pak Julius atau Ibu Fani atau Ibu Tina atau Pak Rolof atau Daniel anak muda ini. Pakaiannya bukan seukuran masing-masing, bukan satu ukuran guys. Ya, satu ukuran. Standarnya siapa? Standar Kristus. Pakaiannya merek apa? Kristus. Bukan pakaian ya saya ukurannya M. Kalau Pak Julius mungkin XL, gede. No, 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 no. Satu ukuran. Kita melepaskan pakaian lama. Nah, pakaian lama yang macam-macam tuh. Macam-macam tuh. Ada kedengkian, kedegilan, dan lain sebagainya. Ya. Tapi waktu kita mengenakan put on manusia baru, itu hanya satu ukuran, satu standar. Satu ukuran, satu standar. Put on mengenakan manusia baru yang diciptakan oleh Kristus. Ya, kita nanti bahas ayat 24 sekali lagi ya. Ayat 22 deh, saya ulang lagi, ayat 22. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui apa? Kebinasaannya dan oleh nafsunya menyesatkan. Kita nih, hidup kita yang dulu nih, menemui kebinasaannya, kita ngikutin nafsu yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini yang Tuhan mau. Dan mengenakan apa? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru, sekali lagi ya. Mengenakan manusia baru. Put on. New man. Put on. Put on. Mengenakan. Memakai. Memakai. Kayak habis mandi, pakai pakaian. Baju. Pastor Kemal mau ikut seminar, pakai baju. Saya mau pelayanan, pakai baju. Ibu Ira habis mandi, pakai baju. Mengenakan. Nah, pakaiannya itu bukan ukuran baju kita, tapi ukurannya Tuhan. Ya, yang firman Tuhan mengatakan menurut kehendak yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Satu ukurannya. Kalau saya stop dulu sampai di sini ya. Jadi ingat yang firman Tuhan katakan, standar Kristus, waktu Kristus datang, Yesus datang di atas muka bumi ini, standar yang Yesus terapkan itu jauh lebih tinggi daripada perjanjian lama. Anda masih ingat firman Tuhan ketika itu mengatakan Yesus lagi berjalan-jalan, tiba-tiba di Yohanes 8 ya, tiba-tiba ada orang yang ditangkap, yang diseret, dan dibawa di depan Yesus.
Mereka semua pada ngomong begini, kami menangkap perempuan ini sedang melakukan apa? Perzinahan. Anehnya, hanya perempuannya. Prianya dilepaskan sepertinya. Dan mereka mengatakan menurut hukum Musa, menurut dalam tanda kutip hukum Taurat Perjanjian Lama, ini harus dirajam sampai mati. Ya, tapi Yesus apa yang Yesus katakan? Yesus nggak ngomong apa-apa. Kita tahu cerita itu ya. Ya, saya hanya mau mengatakan dan kemudian suatu saat juga ada orang yang datang dan mengatakan begini, Tuhan, Yesus mengatakan begini, kamu berkata kan kalau orang melakukan perzinahan, orang itu berdosa. Tapi Yesus mengatakan, jikalau engkau melihat seorang wanita dan engkau menginginkannya, engkau sudah berzina dengan matamu. Jikalau engkau ada orang yang membunuh, orang itu jelas berdosa membunuh. Tapi jikalau engkau menyimpan kebencian dalam hatimu terhadap saudaramu, apa yang sudah kau lakukan? Engkau sudah membunuh. Ini pakaian baru yang diterapkan, yang harus kita kenakan. Bukan waktu kita melakukan, mengambil milik orang, kita mencuri. Waktu kita menginginkannya aja, itu standarnya di situ. Kita mungkin tidak berbicara dengan mulut kita, tapi waktu kita berpikir yang negatif tentang orang lain, kita sudah dalam tanda kutip, sudah masuk dalam hal seperti itu, dosa. Ya. Standar yang Yesus lakukan, standar yang kita kenakan, yang Tuhan mau untuk kita kenakan itu standar yang tinggi. Makanya firman Tuhan mengatakan di ayat 25 sampai 32 nih, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada siapa? Iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29, bahkan dikatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, gimana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, ini ada beberapa segmen yang tadi dikatakan. Ini yang terakhir 25-32 ini merupakan ya setelah engkau mengenakan pakaian baru, setelah engkau put on, nah ini harus kamu lakukan. Lepasin tuh semuanya, ya, lepasin dan mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita semuanya. Kita nggak sama lagi loh seperti yang dulu-dulu. Ya, makanya jangan mau. Kalau masih ada, tanggalkan, lepaskan pakaian kita yang memang masih melakukan itu. Itu manusia lama. Jangan kita manusia baru, kita ngakunya hidupku bukannya aku lagi. Tapi kita tetap masih melakukan hal-hal. Kita masih pakai ini mantelnya nih, jaketnya nih. Jaketnya yang penuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Harus dilepas. Itu dulu. Sekarang gue lepas, gue nggak mau kayak begitu lagi. Karena saya mau mengenakan pakaian yang baru di dalam Kristus Yesus. Saya sudah dibenarkan dalam Kristus, saya penuh kasih, saya orangnya sabar, saya suka menolong, saya percaya saya orangnya lembut, nggak marah-marah lagi, mulut saya nggak ngomong babi bu bebo yang segala macem, hujatan, kumpatan, tapi mulut saya mau mengatakan sesuatu yang membangun. Kamu bisa loh, yuk kita sama-sama gitu. Jadi ini yang yang firman Tuhan ingatkan buat kita semuanya, ya.
Secara pikiran, mungkin pikiran kita berpikir yang jahat, berpikir yang sempit, itu kita buang. Sekarang kenakan manusia baru, ya. Pikiran kita harus pikiran percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Tuhan sudah menyediakan masa depan di depan kita yang penuh dengan harapan. Ya, kita yang baru, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia yang baru, menanggalkan pakaian kita yang hura-hura yang dulu masa lalu. Bukan karena ya udah Pak, kita udah usia kali Pak ya, jadi kita harus hidup benar. Bukan karena itu. Banyak orang yang sudah usianya udah banyak, juga pikirannya masih ngaco. Mereka nggak melakukannya mungkin secara jasmani, secara fisik, tapi secara pikiran mereka tetap melakukannya. Ya, itu yang tadi saya katakan. Mungkin kita tidak melakukan kehidupan yang ngaco secara fisik, ya, tapi mungkin kita menyimpannya di dalam pemikiran kita sendiri atau hati kita. Nobody knows. Ya, mungkin kita dalam tanda kutip kita tidak pergi ke tempat pelacuran, tapi waktu kita terikat dengan pornografi, engkau sendiri yang stuck dengan pikiranmu. Ya, jadi itu yang dikatakan. Mungkin kita mengatakan kita Pak orang-orang yang udahlah Pak, itu masa-masa lalu kali Pak. No, bahkan kita di umur kita saat ini kita masih bisa ternyata masih terikat dengan berbagai macam ikatan. Yuk kita lepasin hari ini. Itu manusia lama. Sekarang kita kenakan manusia baru. Kristus hidup dalam kita. Kita mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan kata buang semua tuh ayat-ayat yang tadi itu kedengkian lah, perkataan kotor, jangan lagi mencuri. Mencuri mungkin kita tidak secara fisik, tapi kita masih mencuri mencuri sukacita orang, ya, dengan kata-kata kita. Orang dengar kata-kata kita langsung ngomongnya nyablak bener sih dia. Itu kita udah mencuri tuh mulut kita sendiri tuh dengan mulut kita. Ya, jangan firman Tuhan mengatakan jangan dusta, dikatakan kan. Jangan marah, pertikaian, kemarahan, fitnah, buang semuanya. Ya, saya percaya kita semua tahu deh maksud yang apa yang firman Tuhan ingin katakan buat kita hari ini. Biar kita lepaskan, kita put off manusia lama dan put on manusia baru. Seperti yang Tuhan mau buat kita lakukan. Mungkin kita mengatakan, aduh Pak, standarnya Pak terlalu kecil. Aduh, pakaian yang Tuhan berikan buat kita Pak terlalu kecil Pak, ketat banget. Kita nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini. Susah napas Pak. No? Artinya kita harus berubah. Bukannya pakaian yang Tuhan kita stretch supaya kita bisa masuk. Bukannya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, firman Tuhan kan nggak bilang nggak boleh begini, nggak boleh begini. Jadi artinya ya masih abu-abu. Bukan, kita nggak bermain di situ. Itu yang saya katakan mungkin kita mencoba pakaiannya Tuhan segini, tapi badan kita segini dan kita coba untuk perlebar itu bajunya Tuhan. Standarnya Tuhan kita tarik ke kanan dan ke kiri, atas dan bawah supaya kita masuk. No, 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 no. Itu standarnya Tuhan. Kita yang harus di-adjust, kita yang harus dibuat supaya kita masuk standarnya Tuhan. Karena standarnya Tuhan satu, bukan standar Tuhan untuk orang Indonesia segini. Nah, standar di Amerika kan lebih bebas. Nah, boleh begitu. Di Eropa lebih lagi. Nah, boleh tuh begitu. No, 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 no. Satu. Waktu Tuhan mengatakan aku adalah Allah yang kudus. Pengertian kudus ya kita semuanya tahu Allah itu kudus. Ya. Jadi saya mau mengatakan buat kita semuanya hari ini, yuk tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia yang baru. Kita semua diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Saya rasa saya mau tutup di situ. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang dahsyat. Hamba berdoa biar firman-Mu ini masuk buat setiap hati-hati kami, pikiran kami, sehingga kami benar-benar mau melepaskan pakaian lama kami. Manusia lama kami, manusia kami yang terikat dengan dosa, yang senang dengan hawa nafsu, yang mau melakukan apa yang kami mau lakukan, biar itu kami lepaskan Bapa di dalam nama Yesus. Dan kami saat ini dengan sadar mengatakan Tuhan ampuni kami, dan saat ini Tuhan kami mau mengenakan manusia baru, ciptaan baru yang Engkau sudah siapkan buat setiap dari kami. Satu standarmu Tuhan,
yaitu standar manusia baru yang Engkau sudah siapkan buat setiap dari kami. Ajar kami Tuhan untuk setia, tidak buka copot, tidak lepas pakai, tapi kami terus akan memakainya dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan Roh Kudus untuk kami terus memakai manusia baru ini, mengenakan manusia baru ini, dan hidup sesuai, hidup tidak tertekan, tapi hidup dapat menikmati, mengenakan manusia baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap pemberitaan firman ini, agar firman itu terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Julius Go yang sangat Sama-sama. memberkati kita dengan pembelajaran firman hari ini. Sebelum kita masuk ke acara puncak kita untuk sharing, diskusi, mungkin nanti ada yang mau bertanya dan apa yang kita dapat hari ini, pasti kita semua akan mendapat sesuatu pada hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan saya minta nanti setelah kita diskusi, di doa penutupnya akan ditutup dengan doa oleh Daniel. Jadi setelah kita diskusi, doa penutupnya oleh Daniel. Baik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih buat satu hari lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, khususnya hamba-Mu ini, untuk belajar bagaimana mengenal pribadi Tuhan dan memakai standarnya Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kami, bukan standar atau ukuran kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami akan mengenakan satu brand Kristus Yesus Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu tidak mudah, tapi Kristus Yesus Tuhan akan memberikan pertolongan dengan tuntunan Roh Kudus untuk kami dimampukan menjadi pelaku dari semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masuk di akhir dari akhir zaman ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan dapati kami hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu oleh tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Bapak Julius Go, yang pagi hari ini Kau pakai Pastor Julius untuk membawa kami mengerti, belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana menjadi manusia baru, ciptaan baru, new creation in Christ. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Kau pakai pelayanannya, rumah tangga, usaha, perjalanannya, keluarganya menjadi contoh berkat garam dan terang di mana dia berada. Apa yang dia rindukan, dia doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Perjalanannya berhasil, apapun pelayanan dimanapun Tuhan Kau tambah-tambahkan pewahyuan hikmat dari surga yang maha tinggi. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau pakai luar biasa. Berkati Tuhan istri, anak, keluarga, dan keluarga besar Pastor Julius Tuhan. Biar apapun yang dia rindukan, dia doakan Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Tuhan cukupkan apapun yang dia perlukan seturut dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat Ibu Evangelis Ira Leni Tuhan. Di mana Kau pakai hari ini hamba-Mu untuk masuk dalam pujian penyembahan, membawa kami dalam hadirat Tuhan. Kiranya perkenanan, berkat rahmat anugerah Tuhan berlimpah. Kau tambah-tambahkan talenta dalam kehidupan Ibu Ira Leni Tuhan. Kau pakai apapun yang dia Tuhan berikan kepada dia untuk semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Diberkati Ibu Ira, diberkati Bapak Ivan Mapa, anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besarnya. Biar apapun yang dikerjakan oleh Ibu Ira, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia menjadi berkat bagi keluarga, keluarga besar, dan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, diberkati pekerjaan Bapak Ivan, diberkati apa yang mereka rindukan, apa yang mereka doakan Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa secara khusus buat Bapak Rolf. Tuhan, Kau tahu keberadaan Bapak Rolf. Di saat-saat musim ini, Tuhan, apapun yang dia hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mengasihi Bapak Rolf dengan cinta kasih yang tak terbatas. Musim ini membawa Bapak Rolf lebih dekat takut Tuhan dan cinta Tuhan. Biar apapun yang dirasakan oleh Bapak Rolf saat ini, Tuhan, dia akan merasakan itu. Tidak ada yang mustahil yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Tubuhnya boleh merasakan kelemahan, tapi imannya semakin dikuatkan. Rohnya menyala-nyala untuk mengasihi, melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya musim ini Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa dalam hidup Bapak Rolof. Biarlah Tuhan, apapun yang dia akan hadapi, terapi, medis, apapun Tuhan, Tuhan akan berikan kesempatan pemulihan. Biar itu menjadi kesaksian yang hidup. Agar di akhir dari hari zaman ini, orang boleh melihat terpisahnya kambing dan domba, terpisahnya gelap dan terang. Dan terang itu ada dalam kehidupan Bapak Rolof melalui kasih Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, cukupkan kebutuhan Bapak Rolof dimanapun dia
mengadakan kesehatan, pemeriksaan atau apapun, Tuhan akan berikan dokter yang terbaik, para medis yang terbaik. Kau jamah tangan-tangan dokter, kau jamah tangan para medis itu Tuhan untuk menjadi saluran berkat kesembuhan. Karena kami tahu Engkau dokter segala dokter, tabib yang ajaib. Dan oleh kasih kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Bapak Rolof sudah disembuhkan. Buat manusia nggak mungkin, buat Allah tidak ada barang yang mustahil. Terima kasih buat janji firman-Mu. Karena bersama Tuhan Yesus, Pak Rol cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Engkau tahu keberadaan Mami. Biarlah di usia indahnya ini Mami boleh menjadi contoh, suri, teladan, berkat bagi banyak orang. Khususnya bagi anak, cucu, menantunya, orang-orang di sekitarnya, keluarga dan keluarga besar. Kalau Mami ada sampai hari ini, itu hanya Tuhan yang punya ketentuan. Tuhan punya maksud dan tujuan yang mulia bahwa Mami harus hidup untuk menjadi berkat, Mami untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Mami boleh menjadi contoh, dan Mami boleh menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada Mami untuk lebih lagi melekat takut Tuhan, cinta Tuhan, dan menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Kemal Mamusung beserta Ibu Dr. Weni yang dalam perjalanan Tuhan. Engkau memberkati perjalanannya untuk tiba di tujuan dengan sangat baik Bapak. Dia mau mengikuti seminar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati Pastor Kemal, Ibu Dr. Weni dalam pelayanan, usaha, pekerjaan rumah tangganya. Biar apapun yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kau pakai tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan kepada kedua hambamu ini. Rumah tangga mereka sekina glory, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Apapun kerinduannya, apapun yang dia doakan, Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Pastor Linda, beserta keenam anaknya juga Pak Wawan suaminya. Bapak berkati keluarga ini, kau pakai lebih dahsyat dan luar biasa. Biar melalui kehidupan keluarga hambamu ini Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Diberkati pelayanan Pastor Linda, diberkati anak-anaknya, keluarganya, apapun yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya Tuhan. Cukupkan kebutuhannya, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Darta Tuhan, berserta istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Kau berkati hambamu ini dengan caramu yang luar biasa. Biar apapun Tuhan dalam kehidupannya dia selalu bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi terang berkat dimanapun keluarga ini berada. Diberkati istrinya, diberkati anak-anaknya. Keluarga ini menjadi keluarga yang sekina glory Tuhan, yang memancarkan terang bagi setiap orang di sekitarnya. Diberkati pekerjaan Pak Darta, perjalanannya, keluarga dan keluarga besar. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat Ibu Tirsa Yolanda Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hidup Ibu Tirsa, Tuhan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ibu Tirsa menjadi berkat bagi suaminya Pak Kris, bagi anaknya Keisha, bagi Bapak Harvey, keluarga dan keluarga besar mereka. Diberkati pelayanan Bu Tirsa, rumah tangga, usaha, pekerjaan Pak Kris. Diberkati Keisha, biarlah di masa mudanya Keisha tergantung melekat seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Dia hanya mengandalkan Tuhan, dia lebih mencintai Tuhan, Tuhan. Engkau yang tahu keberadaannya, tapi kami yakin dan percaya kasih anugerah Tuhan melimpah buat anak ini Tuhan. Biarlah Tuhan terang-Mu yang luar biasa itu memancar kepada kehidupan keluarga Ibu Tirsa berserta suami, anak, keluarga dan keluarga besarnya. Diberkati apa yang mereka doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Cukupkan segala keperluan dan kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Karena kami yakin dan percaya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan bagi setiap orang percaya, bagi setiap kami yang ada di tempat ini, bagi Ibu Tirsa dan keluarganya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa buat Pastor Yohanes Parapat beserta Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Kau pakai hambamu ini Tuhan dengan caramu yang luar biasa, hikmat, pewahyuan, marifat dari surga yang maha tinggi. Biarlah Tuhan memasuki usia pernikahan mereka nanti tanggal 14 Maret ini di 27 tahun Tuhan. Keluarga ini menjadi keluarga yang sekina glory yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Mereka menjadi contoh di mana mereka berada, di tempat mereka beribadah, di tempat mereka tinggal, keluarga dan keluarga besar. Biarlah keluarga Pak Yohanes ini Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi terang di mana mereka berada. Engkau yang cukupkan kebutuhan mereka. Engkau jawab doa bagi setiap kerinduan hati mereka Tuhan. Dan anak-anak mereka Grace Mercy Shalom di usia pernikahan, rumah tangga orang tuanya yang ke-27 tahun ini tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang pandai dan cerdas untuk zaman ini. Mereka boleh menjadi berkat, garam terang di mana anak-anak ini berada. Terima kasih Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat putra Daniel Tuhan. Biarlah Ananda Daniel ini Tuhan di masa mudanya semakin fokus sama Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Hidup kudus, takut Tuhan, cinta Tuhan. Menjadi berkat garam terang di mana dia berada. Dalam pekerjaannya, dalam keluarga ini. Dimanapun Tuhan. Tutup bungkus anak ini dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Berkat kasih anugerah melimpah Tuhan bagi putra Daniel ini Tuhan. Bela Ananda Daniel ini semakin melekat sama Tuhan, semakin militan dalam Tuhan Yesus. Masa depannya engkau yang pegang, pekerjaannya, pimpinan perusahaannya, orang yang bekerja dengan dia, leadernya, bosnya. Engkau Tuhan yang memberikan motivasi yang benar. Engkau yang pegang kendali dalam hidup anak muda ini. Kiranya satu kali Tuhan memberikan dia Tuhan pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Daniel lebih lagi takut Tuhan dan militan dalam Tuhan Yesus. Engkau yang tahu Tuhan apapun kerinduan Daniel, apa yang dia doakan, dia rindukan, Tuhan akan jawab dengan ketentuan dan waktu yang Tuhan tentukan. Apapun kebutuhannya Tuhan yang cukupkan. Dia anakmu Tuhan, setiap kami anakmu, kami ada di ala biji matamu, setiap kami ada di rancangan, di hati dan di pikiranmu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa buat Indonesia, Tuhan. Kami ada di Indonesia bukan kebetulan. Kami boleh menjadi tiang doa, menjadi berkat bagi Indonesia. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu. Adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Injil diberitakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, agar setiap orang yang belum mendengar berita keselamatan, Injil keselamatan, setiap lutut bisa bertelut, setiap tidak akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Indonesia ada di hatimu, di pikiran dan di rancanganmu Bapa. God bless Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemerintah dengan caramu yang luar biasa, agar dari pemerintahan tertinggi sampai terendah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, tertinggi, terendah, pusat maupun daerah, MPR, DPRD-nya, sampai tingkat Pemda terakhir Tuhan, sampai tingkat RW, RT Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami boleh menjadi tiang doa bagi pemerintah ini, bagi Pemda di mana kami pergi dan berada. Tuhan, biarlah setiap anak Tuhan, orang-orang percaya yang Tuhan dudukkan dalam pemerintahan, Kau pakai mereka menjadi orang-orang yang berintegritas, untuk menjadi contoh, menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Indonesia akan mengalami transformasi. Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Hamba teringat buat anak Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan, para misionaris Tuhan. Biar mereka kau pakai sebagai ujung tombak pemberitaan Injil. Biar Injil terus menyala dalam hati mereka untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan di zaman akhir, dari akhir zaman ini. Itulah kerinduan setiap kami, Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan hamba mau berdoa secara khusus buat setiap yang mendengar melalui tayangan media sosial, mau itu Facebook, mau itu YouTube, atau apapun ya Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka Tuhan dengan berkat yang sama kepada kami, seperti yang Engkau berikan kepada kami. Yang letih lesu berbeban berat, Kau berikan kelegaan. Yang susah hati, Kau hiburkan. Yang terbelenggu, Kau bebaskan. Yang sakit, Kau sembuhkan. Kau berikan kekuatan, Kau cukupkan kebutuhan mereka. Apapun yang dirindukan oleh hamba-hambamu nih, yang mendengar melalui tayangan media sosial, Engkau memberkati mereka. Engkau memberikan mereka kekuatan, dan mereka mendapatkan rema pada pagi hari ini dengan pemberitaan ini dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32 ini, biar mereka mengenakan manusia yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya Kau akan pakai PBS ini lebih lagi Tuhan, menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk memberitakan firman, untuk memberikan pengenalan akan Kristus Yesus dengan benar Tuhan. Berkatilah PBS ini Tuhan. Berkati Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Secara khusus juga buat Ibu Ira Leni Lokulalan yang begitu berbesar hati, begitu mengasihi Tuhan. Dia membukakan wadah ini, mempersiapkan wadah ini setiap hari buat kami ya Bapak. Kau berikan berkat yang luar biasa kepada Ibu Ira. Tambah-tambahkan talenta Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar PBS ini menjadi efektif bagi kerajaan Allah. Efektif bagi pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Dan kami akan menutup dengan doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke acara puncak yang mungkin kalau Pastor Kemal masih bisa untuk apa namanya merecognize kita, kita persilakan kepada Pastor Kemal.
Tutup dulu Bu Fani sama doa berkat. Baik, Pastor Julius Go ditutup dulu dengan doa berkat, baru kita masuk ruang Baik, diskusi. Setelah itu baru ditutup dengan doa penutup oleh Daniel. Terima kasih, Tuhan berkati, Pastor. kami mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah kami Tuhan. Ya, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Aminkan berkat ini agar menjadi milik-Mu. Engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau lakukan akan selalu berhasil. Engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau akan ada di atas dan tidak di bawah. Engkau akan naik, naik, naik dan tidak menjadi turun. Diberkatilah keluar masukmu dari pagi hari hingga malam hari, sehingga tidak ada kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit, karena penyertaan Tuhan. Saat ini pulanglah, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan. Penyertaan yang manis dan indah dari Roh Kudus akan menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Semua yang percaya berkata, Amin. Amin. Baik, Pastor Kemal, kami persilakan untuk mulai diskusi. Kedengeran ya suaranya? Clear? Oke, Kedengaran, Pak? sambil jalan aja ya. Jelas. Sorry. Kita diberkati ya oleh firman Tuhan. Terima kasih Pastor Julius Go. Firman Tuhannya adalah ini seri sambungan dari yang kemarin ya. Kemarin Bu Fani ayat 13 sampai 15 sampai 16 16 ya. Kemarin 13 sampai 16 hari 15. Hari ini kita sambung dari 17 sampai 32 ya. Kita kita dengar dulu sambil menunggu ini. Kita dengar dulu siapa yang diberkati atau ada ada sesuatu yang dapat dari apa yang kita dapati. Silakan. Mungkin mulai dari Ibu Beni aja. Oh, oke. Kalau dari aku, eh, banyak banget yang bisa diberkati karena ini ayatnya panjang, berarti kita dapatnya juga banyak. Tapi kalau satu yang saya ketika bicara tentang tadi, ada berkali-kali Pastor Julius mengingatkan tentang kita ganti jubah kita menjadi jubah yang baru. Saya teringat tentang anak yang hilang, bagaimana ketika dia kembali, bapaknya memberikan jubah yang terbaik. Nah, di sini yang saya mau tangkap adalah dengan saya plot dengan kisah ini bahwa itulah luar biasanya Bapa kita di surga. Dia memilih anak-anak yang dia kasihi dan mengenakan jubah, sebenarnya mengembalikan identitas awalnya, mengembalikan posisinya, statusnya, labelnya sebagai waktu pas ciptaan pertama itu mereka adalah ciptaan yang serupa dengan gambarnya kalau menurut saya. Tapi di sini kembali lagi ditekankan, si Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Efesus dengan tegas ini ya. Eh, ini dikatakan bahwa banyak sekali standar-standar pakem-pakem untuk manusia baru kepada kita. Untuk kita bisa ketika kita, tapi saya teringat cerita yang dari awalnya ini adalah daripada kesatuan daripada, oh maaf kalau kami hilang, kami sudah ada masuk di basement. Eh, ini ini adalah kesatuan tentang bagaimana si kita adalah dalam satu satu kesatuan iman atau dalam satu komunitas seperti ini. Tapi saya eh, sangat diberkati bahwa oke, ketika kita itu dikatakan bahwa berjalan tadi sudah dikasih tahu ini Suaranya hilang, Bu Dokter. Baik, sepertinya Pastor Kemal sama Bu Dokter nih suaranya agak hilang. Nanti kita tunggu kalau keluar lagi. Untuk mempersingkat waktu, bagaimana Bu Pastor Kemal? Oke, baik. Mereka sudah masuk basement.
Mungkin kita akan saya akan bantu untuk ini ya, menghostkannya. Kita akan mau dengarkan mungkin dari Mami dulu ya, Pastor Julius ya. Udah cepatlah. Shalom, Pastor Julius Go. Shalom. 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 Jadi dari saya, ini firman yang luar biasa ya. Karena kita harus menanggalkan hidup yang lama untuk hidup yang baru. Karena tanpa kehidupan yang baru, lahir baru, tidak satu pun manusia berkenan di hadapan Bapa, di hadapan Allah. Jadi kita hanya fokus semua melalui kehidupan Yesus. Yang hidup suci, hidup kudus, tidak pernah, Allah itu tidak mengenal dosa. Memang kita semua manusia adalah tidak satu pun yang sempurna seperti Tuhan. Karena kita adalah manusia, sejak semula pun Tuhan Yesus sudah bilang, manusia, tidak satu manusia yang tidak berdosa. Jadi hanya satu saya minta kepada Tuhan, berilah aku hati yang takut akan Tuhan. Kalau tanpa takut akan Tuhan, mungkin tidak satu manusia dapat melakukan firman Tuhan. Untuk lebih ekstrim lagi, taat dan setia baca firman setiap hari, merenungkannya dan berusaha melakukan, memaksa diriku untuk menjadi pelaku firman bagi orang-orang di sekitarku, terlebih bagi keluarga Jerusalem, Judea, Samaria. Itu pertama bagi keluargaku, anak cucu, mantuku, dan juga bagi orang seiman. Ya, kita di PBS ini, dan aku harus menjadi tiang doa, menjadi garam. Karena Tuhan bersabda, bila aku dalam engkau, engkau dalam aku, mintalah apa saja, semua akan kuberikan. Aku hanya minta Tuhan, hati mengasihi seperti hati Tuhan Yesus, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan nomor satu. Karena firman bersabda, perintah yang paling pertama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi buatan. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Itu kita harus mengasihi juga musuh kita. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita juga harus fokus 100%, berubah 180 derajat. Aku harus ekstrim dalam Tuhan, ekstrim dalam takut akan Tuhan, ekstrim menjadi pelaku firman, baca firman setiap hari dan berusaha melakukannya. Tapi tidak satu pun mungkin aku dapat lakukan tanpa Roh Kudus yang sanggup menolongku. Karena Dia adalah penolong bagi kita, Roh pembimbing dan penghibur. Amin. Itulah dari saya. Jadi Amin. kita harus semakin lama bersama seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Amin. Luar biasa. Amin. Ya, demikian dari Mami. Mungkin saat ini sepertinya Pastor Kemal dengan Dr. Weni itu karena udah masuk di basement tempat seminar, jadi sepertinya suaranya udah hilang, Pendeta Julius. Baik, saya akan bantu untuk ngehostingnya. Kami persilakan dari Ibu Tirsa atau Ibu Ira dulu. Silakan Ibu Ira. Baik, Ibu Ira Leni, kami persilakan untuk memberikan apa yang didapatkan pada hari ini. Iya, ini kelihatannya sih ada telepon dari Bu Weni ya. Mungkin kayaknya sudah tidak bisa dilanjut karena langsung habis dari basement itu kalau gerejanya itu saya tahu naik itu terus mereka tidak akan dapat signal lagi kurang bagus ya. Gitu. Ya, ada catatan yang menarik. Selama saya, sudah ada ya. Ya, Pastor Kemal sudah bisa dilanjut dulu, Pastor Kemal Baik, mungkin. baik. Kalau gitu Pastor Kemal dulu ya Bu Ira. Iya, iya. Oke. Pastor. Oke. Jadi kalau aku boleh lanjut sedikit lagi, jadi holiness kita bisa hidup dalam kesucian. Hilang lagi suaranya. Ya, hilang. Bagaimana ini Bu Ira? Saya serahkan dulu ke Bu Ira bagaimana? Ya, boleh-boleh. Pastor, tolong cari posisi dulu, Pastor.
Soalnya nih suaranya hilang dan cuma sebentar ya. Iya, selama saya pelajari apa dan baca-baca mengenai Efesus 4 ini, baru sekarang saya apa ya mendapatkan informasi itu. Iya ya, gitu ya. Ini terbagi tiga, jadi mau dinyatakan keadaan orang percaya itu seperti apa, gitu kan? 17 ayat 7 17 sampai dengan 19, terus 20 sampai 25 kita pelajari, terus 25 sampai 32. Jadi sebetulnya kalau untuk saya pribadi yang pelajaran untuk saya itu adalah perubahan dalam perilaku ya, gitu. Perilaku. Jadi perilaku kita harus seperti apa itu yang mau ditekankan yang disampaikan Rasul Paulus pada kita, ya itu kita nomor satu adalah perilaku karena sudah terlihat hidupnya hidup hidup apa namanya jemaat pada saat itu dalam kebutaan rohani. Jadi mereka sudah keluar jalur lah seperti itu. Kalau nggak salah demikian ya, Pastor Julius. Itu jadi makanya menekankan kita harus menanggalkan manusia lama kita, tanggalkan manusia lama kita dan apa namanya kita kenakan manusia baru. Dengan itu adalah sebetulnya bukan bukan hanya menanggalkan ganti baju dan apa segala macam, tapi itu kita lakukan untuk apa? Dengan satu tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita ya seperti yang tadi Mami Tina bilang, bahwa kita mau kemana. Tujuan kita adalah mau ke neraka atau ke surga. Kalau kita mau ke neraka mah nggak usah ganti baju gitu kan. Tapi kalau kita mau ke surga kita harus ganti baju. Seperti itu ya. Jadi terima kasih Pastor Julius untuk pagi ini. Jadi saya makin diperkuat lagi untuk mempelajari apa namanya hal-hal yang tersembunyi. Jadi ya kita memang di sini dikhususkan untuk apa namanya Bible study ya seperti itu. Jadi hal-hal yang tersembunyi jadi kita mengerti. Terima kasih, demikian Fanny yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pastor Julius. Shalom, terima kasih Ibu Sama-sama. eh, Evangelis Iraleni. Terima kasih buat ininya, masukannya yang sangat luar biasa bahwa kita belajar tentang Alkitab itu, Bible study ini diadakan buat kita belajar, lebih mengenal God's Word itu apa yang Tuhan mau dan tujuan kita apa. Terima kasih Ibu Ira. Baik, sepertinya Pastor Kema dan Dr. Weni sudah masuk lagi. Kami persilakan. Tadi Ibu Weni soalnya terpotong-potong sama sekali nggak kedengaran yang terakhir. Kami persilakan Bu Weni dan Pendeta Kema sudah dapat posisi yang ini, sudah posisi yang bisa dapat signal. Dipersilakan. Mohon maaf ya. Jadi ini tadi sudah mulai ya. Jadi nanti lanjut aja ada kalau Weni dia udah apa sudah ditulis. Kalau kalau dari saya cukup diberkati oleh firman Tuhan karena relate sama yang kemarin. Kalau hari ini kan kita belajar bagaimana kita hari ini kita belajar bagaimana kita harus hidup kudus ya. Hidup kudus sebelumnya kita sudah belajar eh, apa ya? Bagaimana orang hidup kudus, orang suci, ya kan? Holiness itu bagaimana panggilan kita sebagai orang Kristen, kita harus hidup suci, hidup kudus. Tadi ayat 1 sampai ayat 17 sampai ayat 17 sampai 25, kalau 24 kalau nggak salah. 17 sampai 24 itu dibicara mengenai kita sebagai orang Kristen. Tadi Pastor Julius bilang, iya ini bukan untuk orang-orang di luar Kristen. Ini khusus buat orang Kristen, gitu. Orang-orang di dalam Tuhan. Bagaimana kita harus hidup kudus gitu.
orang-orang di sini Efesus 4 ayat 17 dikatakan di situ bagaimana sebagai hidup, jadi nasihat supaya kita hidup murni, hidup kudus, hidup dari peringatan terhadap dosa-dosa supaya kita apa? Tunduk oleh Roh Kudus itu, tunduk oleh apa kata firman Tuhan. Ya, gitu di situ ya. Tadi Bu Weni kelabakan juga tadi karena nggak ada signal, tiba-tiba berhenti signalnya. Jadi itu aja kalau dari saya. Terima kasih Pastor Julius. Yulis Go, terima kasih firmannya menguatkan kita semua, bukan untuk orang-orang luar tetapi kita, ya, untuk kita orang-orang percaya. Ini nasihat ya. Kemarin kita belajar bagaimana ya ada kesatuan, ada unity ya. Ibu Fani kemarin membawakan dengan sungguh bagus bagaimana ada kesatuan kita. Kita merupakan satu kesatuan sehingga kita bukan hanya kesatuan tetapi ada knowledge, ada pengetahuan ya. Ada kesatuan, ada pengetahuan dan kemudian ada tanggung jawab juga. Ada apa ya? Ada ketika kita bersatu sama seperti di di mana di PBS Ministry ini kita mesti bersatu di dalam Tuhan. Oke, gitu aja dari saya. Mohon maaf agak 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 kredit hari ini. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Baik, Pastor, saya bantu untuk menginikannya. Terima kasih Pastor Kemal. Kiranya seminar hari ini nanti membawakan kita juga lebih lebih banyak lagi ini ya pengetahuan tentang Bible Study untuk kita di minggu-minggu depan. Terima kasih Pastor, terima kasih Bu Weni. Baik, kita mau lanjutkan kepada Ibu Tirsa Yolanda Haspers. Iya, selamat pagi. Saya sangat selalu terinspirasi atau terkesan dengan manusia baru dari kitab Efesus ini. Namun yang menjadi pertanyaan murid-murid katekesasi untuk kami dan agak sulit kami menjelaskan kepada mereka yaitu mengenai ayatnya yang ke-30, Pastor Julius, yang menyatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Penekanannya di situ. Minta tolong untuk dijelaskan, Pastor. Kalau penjelasan yang singkat sebenarnya begini, Bu Tirsa dan semuanya. Yesus mati di atas kayu salib ya. Aku selalu mengatakan begini, dalam perjanjian lama kita selalu mengenal yang namanya Allah berfirman dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Abraham, dan semuanya itu zamannya Allah gitu ya. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke atas muka bumi ini, kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu Tuhan Yesus ada di atas muka bumi ini. Di Yerusalem, di Galilea, di Tiberias, ya, di Genesaret, dan di Yeriko, dan semuanya. Itu zaman di mana Tuhan Yesus sendiri, quote unquote, memberikan dampak, ya, langsung hidup tinggal dalam mereka. Pada waktu Yesus naik ke atas muka bumi, dari bumi menuju ke surga, itu yang kemudian di zaman kisah para rasul dan kesininya sampai saat ini adalah Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan, ya, yang firman Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kau sebatang kara, aku tidak akan membiarkan kau yatim piatu, aku akan memberikan kau seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi artinya sejak Yesus naik ke surga sampai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya adalah zamannya Roh Kudus. Ya, jadi artinya itu yang selalu saya katakan, perjanjian lama tuh zamannya Allah Bapa. Ya, selama Tuhan Yesus di atas muka bumi ini zamannya Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan Yesus naik sampai hari ini, itu Roh Kudus yang sedang bekerja. Roh Kudus hanya punya satu ya, itu membawa kita mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa kita kepada Bapa di surga. Tidak ada satupun, artinya kita nggak bisa ke Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Nah, waktu firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau mendukakan Roh Kudus, dengan pengertian adalah, waktu Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Ya, Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Firman Tuhan bahkan mengatakan, apapun yang sudah engkau
lakukan, yang akan dalam tanda kutip, ini penjelasannya panjang nih Bu Tirsa. Karena saya nyebut satu statement, saya memang nggak akan jelasin, tapi firman Tuhan mengatakan begini, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Ya, jadi firman Tuhan ini hari ini tanggal 2025 ya. Betul ya Tirsa? Semuanya tahu ya, bulan 2025. Dosa kita minta ampun sekarang, Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Tapi yang akan kita lakukan nanti tahun 2030, 5 tahun dari sekarang, 2030, itu pun dalam tanda kutip ya, Tuhan Yesus sudah ampuni. Dosa yang akan kita lakukan loh. 2030 nih, kalau Tuhan Yesus membawa kita sampai 2026, 2027, 2028, 29, 30, kita berkumpul lagi dengan posisi seperti ini, saya percaya dosa kita udah diampuni juga. Ya, itu tentang kehebatan salib Tuhan Yesus. Waktu firman Tuhan mengatakan di sini, tapi jangan mendukakan Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus, karena saya mau mengatakan begini, ini prinsip utamanya adalah jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Artinya gini, itu dia yang terakhir tuh. Roh Kudus tuh pribadi ketiga dari Trinitas. Jadi kalau kamu mendukakan Roh Kudus dalam tanda kutip, siapa yang akan mengampuni kamu? Gitu loh. Ya, itu penjelasan yang sangat simpel ya, Bu Tirsa dan semuanya. Semua dosa kita diampuni oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi kalau kamu mendukakan Roh Kudus, ya, itu siapa lagi yang akan mengampuni engkau? Itu pertanyaan sebenarnya. Ya, saya percaya Tuhan pasti bisa mengampuni kita. Tapi firman Tuhan mengatakan mendukakan Roh Kudus. Dia yang memimpin kita semua loh. Dari zaman Tuhan Yesus naik ke surga sampai kita jatuh bangun nih. Udah 2000 tahun ini. Ya, kita kita minta ampun pada Tuhan. Tuhan bantu saya. Roh Kudus sudah ingetin. Kita balik lagi. Kita jatuh lagi. Itu peranan Roh Kudus tuh. Makanya firman Tuhan mengatakan janganlah engkau mendukakan Roh Kudus. Karena dia yang menemani kita terus. Jatuh bangun kita, ngaconya kita, tersesatnya kita, dia yang terus menemani kita. Makanya firman Tuhan mengatakan janganlah engkau mendukakan dia. Gitu loh. Itu loh pengertiannya, Bu Tirsa. Ya, nanti kalau kita ngomong lagi panjang soal kenapa tahun 2030 kenapa diampuni itu. Nah, itu kan panjang ya. Tapi nanti aja itu topik yang berbeda. Tapi pengertiannya adalah dia adalah sahabat kita. Ini dalam kita tuh Roh Kudus. Dia akan menemani kita loh, kemanapun kita pergi. Kemanapun kita pergi, dia yang ada dalam hati kita. Jadi, maka firman Tuhan mengatakan, jangan kamu mendukakan dia. Gitu loh. Itu aja. Terima kasih, Mungkin Pastor jelas Kemal bisa sekali. menerangkan atau Baik, siapa lagi. ya. Saya mau nambahin sedikit, tadi memang sudah, ya sorry ya, saya cuma menambahkan sedikit, tadi udah dijelaskan memang ketika kita sudah di dalam Kristus, itu dosa kita sudah diampuni. Sampai tahun tadi yang dia bilang 2000, berapapun ya, gitu. Itu. Cuman di sini dikatakan ya, kalau kita lihat, kita kembali lagi ke dalam konteks, 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, ya. Roh Kudus Allah di situ dikatakan yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di sini bicara ini dalam konteks ini kita langsung mundur ke 25 gitu. Ya, buanglah dusta. Dusta itu adalah mendukakan Roh Kudus. Perkataan ada banyak hal ya, jangan apabila kamu marah jangan kamu berbuat dosa, itu mendukakan Roh Kudus. Jangan matahari terbenam sebelum itu amarahmu. Itu banyak hal begini, makanya ditutup deh. Jangan ada perkataan kotor. Perkataan kotor pun yang keluar dari mulut kita. Ketika kita tahu kita salah, ada Roh Kudus yang menegur kita. Tetapi ketika kita melakukan lagi, itu Roh Kudus berduka. Tetapi Roh Kudus itu nggak keluar lagi. Cuman kita pastikan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang pikir bahwa ada Roh Kudus, gue udah berterima Tuhan Yesus segini-gini, tetapi udah ngundang tapi nggak pasti apakah Roh Kudus ada. Makanya di sini kan manusia baru, kita manusia ciptaan baru. Kita tadi saya tertarik dengan put on, put off. Jadi put off dan kenakan lagi manusia baru kita.
Jangan ketika kita hari Minggu aja kita pakai manusia baru kita. Di dalam ibadah ini kita pakai manusia baru kita. Enggak. Ketika kita tadi firman Tuhan saya lupa. Firman Tuhan tadi memang jelas. Ketika kita sudah kenakan pakaian baru, put on baju itu, kita sudah melupakan tuh manusia lama kita. Nah, kehidupan kita harus sesuai dengan baju yang kita pakai. Kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ciptaan baru itu kainos, kita itu diciptakan baru, direfurbish, diperbaharui. Dari yang lama, dari yang buruk, baju kita sudah tanggalkan, kita sudah pakai yang itu. Kalau pertanyaan begini, kembali lagi ya, bagaimana mendukan Roh Kudus? Makanya mundur beberapa ayat, gitu. Itu yang dalam konteks ini ya, dalam konteks ini. Sebenarnya ini masuk dalam konteks semuanya itu masuk di sini juga, gitu. Karena apa? Di situ ayat selanjutnya segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah itu kan masuk dalam apa? Mendukakan Roh Kudus juga, gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Kemal, Pastor Julius. Baik, mungkin nih Fani mau ada ini ya, dapatkan banyak juga dari ayat hari ini. Ini memang puji Tuhan, nggak tahu saya nggak janjian juga dengan Pak Julius Go, tapi berkesinambungan seperti kata Pastor Kemal, relate sama yang kemarin. Kalau saya gini, kita sebagai manusia baru, new creation, alangkah jahatnya kita kalau kita mengatakan kita udah mengenangkan baju yang baru, udah put on a new apa ya? A new creation ya, ciptaan yang baru. Kan ciptaan baru itu harus serupa Human. segambar dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah put on itu, kita udah wajib kan standar kita satu, standar Kristus Yesus. Jadi kalau kita masih ada di dalam yang lama-lama itu, berarti kita sebenarnya pada dasarnya belum jadi ciptaan yang baru, kita belum lahir baru, dan kita belum mengenakan pakaian yang baru. Kalau yang saya dapat seperti itu. Karena tadi Pastor Kemal juga udah bilang, ini kan ada 3 chapter nih, 17 ke 20, ke 20, lalu 20 ke 25, 25 ke 32. Di situ kan ada pertamanya perhatian, pernyataan, lalu apa yang kita harus lakukan, dan apa yang konsekuensi yang terakhirnya. Karena kan di sini kan zaman di Efesus ini adalah orang-orang yang sudah tahu Tuhan, udah kenal Kristus. Kan ini kan Rasul Paulus tulis buat jemaat di Efesus, kalau saya baca. Jadi, kalau kita udah tahu itu tidak berkenan, itu mendukakan Roh Kudus, kita yang udah jadi ciptaan baru sedapat-dapatnya seharusnya mendesak, memaksa roh kita untuk tidak lagi hidup di manusia lama kita. Kalau yang saya dapatkan seperti itu, mudah nggak mudah. Tapi dengan adanya PBS yang seperti hari ini kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan, mau belajar firman Tuhan, saya yakin di one moment in one second, Roh Kudus itu pasti kita pasti makin hari makin benci dosa. Karena apa? Baju yang kita kenakan yang baru ini kan a new apa ya? A new brand ya, satu brand kan. A new One self, Bu. size, one brand. Jadi cuman ada brandnya brand Kristus, one size, size-nya itu size Kristus. Jadi bagaimana mungkin kita kalau sudah mau mengenakan baju yang baru, yang bersih, yang harum, masa kita kembali ke baju yang udah dekil, yang udah compang-camping, gitu kan? Itu ya kalau saya imajinasikan, ilustrasikan. Jadi memang mengikut firman Tuhan itu tadi seperti Mami bilang tujuannya cuma satu. Tadi Bu Ira udah negesin loh, bahwa kita harus jadi manusia yang baru. Tujuan kita satu, hidup yang kekal gitu loh. Jadi kita udah nggak pikir lagi tuh tentang hal-hal yang remeh-temeh. Jadi kita udah nggak mau lagi tuh kalau remeh-temeh yang membawa kita jadi nggak lagi berkenan kepada Tuhan Yesus gitu. Karena kita udah tahu nih, kita yang ada di PBS khususnya ya, saya berharap semua yang akan mendengarkan melalui tayang di YouTube nanti bahwa kita ya udah ada di zaman akhir dari akhir zaman gitu. Saat ini sudah dipisahkan, tadi Pastor Yulis udah bilang dipisahkan kambing sama domba gitu. Jadi kita udah tahu nih kita kawanan kambing apa kawanan domba, kan nggak bisa dua-duanya, setengah kambing setengah domba, nggak ada gitu. Mau kambing kambing, domba domba gitu. Panas panas, dingin dingin. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, berat berat. Tapi itulah adanya Tuhan izinkan adanya PBS ini, Tuhan izinkan kita ada di wadah ini, orang yang sehati seiman satu roh untuk sama-sama mau belajar. Yang saya dapatkan seperti itu, Pastor. Mungkin saya agak kepanjangan, tapi karena saya memang sangat terberkati gitu loh. Karena saya juga mulai mengenakan itu gitu. Saya juga mau belajar, udah mulai tegas dengan firman gitu. Udah nggak mau main-main lagi gitu. Berat-berat, tapi nggak tahu ya, makin hari
makin hari makin benci dosa. Itu harus wajib. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Bapa. Tidak seorang pun bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Begitu Pastor Julius Go, artinya apa intinya? Kita udah belajar dari ayat yang tadi Pastor udah ajarkan dari 17 sampai 32. Itu dikatakan dengan tegas untuk orang percaya, bukan orang di luar Kristus. Berat loh. Jadi ingat, kalau kita udah mengatakan kita Kristus, Kristen lah, maksudnya Kristianos, pengikut Kristus, wajib menggunakan baju yang baru. Jangan pakai yang dekil, yang udah bau, yang udah, aduh, kasihan banget. Udah dikasih baru, tadi udah dibilang udah dengan jubah yang baru, jubah yang wangi dan bersih, kita udah jangan dilepaskan lagi gitu. Kalau masih lepas copot, memang kalau kata orang dunia, oh nggak apa-apa seperti oh nggak bisa, nggak akan pernah sampai ke tujuan kalau copot lepas. Nggak, kita desak daging kita untuk keluar manusia roh kita, manusia yang baru, a new creation itu untuk dipastikan selalu memakai jubah yang new creation itu, yang one brand, one size itu. Itu si Pastor. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Masuk ke ini ya, Pastor ya, tinggal ada satu lagi. Mungkin mau ditanggapi dulu sama Pastor Julius. Oh, baik. Oke. Pengertian yang betul yang tadi kita udah bahas. Terima kasih untuk semua respon yang sangat baik. Ya, pengertiannya adalah new man, old man sama new man ya. Jadi itu yang kita kenakan. Seperti yang saya sih berharap kita semuanya ya, bukan cuman itu bener-bener identity kita, status kita sebagai anak Tuhan. Betul, kedengarannya sepertinya very easy, sangat gampang. Tapi itulah sebenarnya kita, itu kasihnya Tuhan buat kita. Itu semuanya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita udah mengenakan, melepaskan put off manusia lama dan mengenakan manusia baru. Yang tadi saya katakan satu ukuran, standarnya Tuhan, kita yang harus mengadjust diri kita yang harus memaksa diri kita, dalam tanda kutip memaksa ya. Karena bukannya kita yang menarik, aduh standarnya Tuhan terlalu sempit nih, kayaknya kita nggak bisa kemana-kemana nih. Kita kayaknya terikat banget, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi itulah standarnya Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua ya bisa mau nurut, taat, ya melakukannya, karena saya percaya bukannya kita yang melakukannya, tapi Roh Kudus sekali lagi yang ada dalam kehidupan kita, yang akan membantu kita sehingga kita bisa masuk dan bisa benar-benar menjadi pelaku firman, benar-benar bisa mengenakan manusia baru itu dalam kehidupan kita. Itu aja sih yang saya menjadi tambahan dari saya. Terima kasih, Pastor. Nah, kita akan tutup sebelum doa penutup. Kita mau minta ini anak muda, Daniel, ya Pastor Julius ya. Kita beri kesempatan ini karena waktu masih ada sedikit. Buat Daniel, mungkin apa yang Daniel dapatkan pada hari ini dari pemberitaan firman, dari pembelajaran kita dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Dipersilakan Daniel. Iya, sebelum Daniel masuk, Bu Fani, Pastor tadi udah minta izin dulu karena sudah mau mulai seminarnya, jadi ya. sudah ya. Dia ada tulis tadi di chat Ibu Ira. Terima kasih, Biar Ibu Ira. Baik, kita persilakan buat Daniel untuk mempersingkat waktu, masih ada waktu, biar nanti bisa ditutup dengan doa penutup. Biar ada tanggapan dari Pendeta Julius. Dipersilakan. Tadi udah banyak dibahas sih sebenarnya. Jadi aku coba ambil angle atau sudut pandang yang sedikit berbeda, tapi bukan berbeda gimana ya. Maksudnya nambahin sedikit aja sih. Jadi ada dua hal yang aku dapatkan. Yang pertama, I think kalau bicara mengenal dalam hal apapun, mengenal itu selalu bicara willingness and process. Jadi memang nggak ada yang instan lah. Kalau kita mau mengenal sesuatu, mengenal seseorang, ya kita harus mau dan itu bicara proses. Prosesnya itu tuh biasa ya kayak dari kita tahu, dengar, sampai kenal dan kenal di level apa. Kalau aku boleh sedikit aja ambil sampel, even kalau di company aku yang lama, yang aku udah stay cukup lama, untuk aku bisa berada di posisi di mana aku bisa kenal siapa bos aku itu aja tuh butuh step tuh lumayan banyak gitu. Startingnya awal-awal kayak dia bukan bos aku, jadi baru tahu doang gitu. Oh iya,
ada lah yang si Anu kayak begini. And then setelah dia jadi bos aku, mulai nih tahu, oh dia tipe-tipenya seperti apa. Tapi itu sebenarnya nggak cukup, karena kadang tuh masih ada perdebatan, nggak tahu pola pikir dia seperti apa, sampai di tahap di mana akhirnya benar-benar kenal sampai di level, oh di dalam meeting kayak ekspresi-ekspresi minornya dia aja itu bisa udah, aku udah mulai kebaca, oh ini dia lagi gini nih, ini dia lagi kayak gini, sampai di level itu. Dan bahkan ya, di tahap itu pun aku masih mengenal dia sebagai bos. 1 tahun lebih lagi berjalan, aku mulai mengenal dia sebagai teman juga. Dan ternyata sudut pandang aku, asumsi aku yang aku tahu tentang bos aku sebagai bos, begitu aku tahu dia sebagai teman, tuh ternyata ada yang berubah, ada yang sama kayak gitu. Makanya memang pengenalan, dan bahkan pengenalan akan Tuhan sendiri, itu tuh adalah proses yang aku percaya itu terjadi dimanapun, apalagi sama Tuhan. Dan karena itu proses, maka kita perlu tahu sebenarnya saat ini tuh kita sedang di tahap atau level apa. Apakah kita di level dengar, di level tahu, atau di level kenal. Bahkan kalaupun kita mengenal Tuhan, mungkin kita perlu bertanya, saya tuh mengenal Tuhan sebagai apa? Sebagai Bapa aja, sebagai Raja aja, sebagai teman, sebagai apa kayak gitu. Karena em, kalau kita mengenal Tuhan dalam satu sisi aja, itu bisa jadi mungkin mindset kita juga berbeda sama orang yang mengenal di sisi lain. Dan makin kita mengenal Tuhan sebagai Bapa, Raja, habis itu sahabat, penasehat ajaib, maka itu yang akan makin lama makin mengubah mindset kita. Nah, karena pengenalan itu adalah proses dan mengenal Allah itu adalah menanggalkan hidup lama, maka poin kedua aku tuh adalah penanggalan hidup lama itu bukan pengerjaan satu kali dan selesai sih, tetapi setiap hari. Karena ada statement di luar sana yang bilang kayak what's new today is all tomorrow kan. Jadi dengan semakin kita melanjutkan proses pengenalan kita, kita makin tahu Tuhan itu sampai di level apa, maka ya semakin kita bisa mengelepasin, semakin kita bisa tahu lah cara kerjanya Tuhan, cara cara maunya. Jadi hidup kita juga bisa berubah. Bahkan kayak di level manusia, cara kerja aku pun berubah. Semakin aku mengenal siapa bos aku, makin detail aku tahu dia, makin itu merubah the way I approach work lah kayak gitu. Jadinya makin baik, makin baik, makin baik. Sehingga makanya memang benar yang tadi sempat dimention kayak semakin kita progress in our understanding, the more lah kita tuh put off all of our old mindset kayak gitu. Sekalipun kita sekarang mengenal Tuhan sebagai Raja, jangan salah kalau once kita mengenal Tuhan lagi sebagai penasehat ajaib, bisa jadi ada mindset yang perlu kita buang gitu kan. Semakin kita jadi tahu dia gitu, sehingga asumsi lama kita juga itu udah mungkin ada yang nggak berlaku dan ada yang tetap sama. Jadi kalau tadi ada yang lepas pakai ya put on put off, maybe question yang tepat itu adalah jangan-jangan memang kita masih di step yang dengar atau tahu sih, belum kenal kayak gitu. Seakan-akan kayak artis loh, kayak kita dengar di media media sosial, oh dia baik nih, hari ini kita bisa tahu dia baik. Terus besok-besok ada gosip ini, wah bisa berubah nih mindset kita. Wah ternyata dia begini ya. Oh ternyata dia sejahat itu. Itu berarti kita masih di level dengar atau tahu. Kalau masih berubah kayak gitu. Tapi kalau kita di level kenal, mau gosip orang apapun, karena aku tahu secara detail siapa dia, itu nggak mempan lagi kayak gitu. Apalagi kalau kita makin deep. I think itu sih yang aku dapat ya di hari ini. Singkat aja. Baik, terima kasih Daniel. Mungkin mohon tanggapan dari Pendeta Julius Go sebelum ditutup dalam doa penutup, Pastor. Oke. Thank you, Dan. Betul sih, pengenalan kita akan Tuhan tuh sama seperti kayak orang megang gajah gitu kan, orang buta megang gajah. Ya kan, satu megang ekor. Oh, gajah itu begini tuh berbulu sedikit gitu loh. Ada yang satu pegang kupingnya kan. Oh, gajah itu ternyata lebar dong. Ada yang megang lagi kakinya. Oh, gajah ini melingkar begini tuh. Jadi ada yang megang belalainya lagi kan. Jadi memang itu pengenalan. Itu topik yang agak ya betul bisa kita masukin. Tapi memang semakin kita mengenal Allah, harusnya memang semakin saya mengenal Allah, melayani Tuhan, saya juga makin wah ternyata tuh memang benar-benar Tuhan tuh nggak bisa dibayangkan dengan pengertian yang kita pikir udah
Banyak yang punya gelar banyak kan ya, S1, S2, S3, terus belajar, makin ikut seminar, wah makin ternyata, wah baru dapat lagi gitu. Jadi ya memang itu satu proses. Tapi saya berharap pengenalan kita akan Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, semakin kita berjalan dalam kehidupan, ya kita put on manusia baru, kita kenakan, yuk kita belajar sama-sama di tempat ini, agar kita terus jadi pelaku firman. Itu yang paling penting sih dalam kehidupan kita ya. Ujung-ujungnya, mau nggak kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita? Tahu banyak, itu satu, tapi mau nggak kita jadi pelaku? Apakah kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita? Apakah orang-orang diberkati melalui kehadiran kita? Apakah orang-orang bisa benar-benar juga, oh tahu, eh, dan bisa bisa datang ke kita karena kita nggak judging gitu ya, nggak menghakimi, tapi kita bisa memberikan mereka kesempatan kedua. Kita juga cukup tegas sehingga mereka tahu kita nggak bisa dalam tanda kutip nggak bernegosiasi yang macam-macam, tapi mereka tahu bahwa kita orangnya firm, kita nggak main-main, kita nggak neko-neko dalam kehendak kita, dalam tingkah laku kita, sikap kita di kantor, sikap kita di masyarakat, dan dalam kita mengambil keputusan. Itu aja yang saya mau tambahin. Terima kasih, insight yang sangat menarik, Daniel. Baik, terima kasih Pendeta Julius. Terima kasih Pak Rolof. Pak Rolof, ada yang mau disampaikan, Bu Ira? Oke, baik. Saya udah dapat kode dari Pak Rolof. Terima kasih Pak Rolof. Terima kasih Pendeta Julius, Bu Tirsa, Bu Ira, Mami, Daniel, dan semua yang sudah hadir. Mungkin nanti Pastor Kemal sama Bu Weni akan pasti melihat ini dalam PBS Ministry kita yang ada di YouTube. Pasti. Karena saya tahu mereka ini, kedua hamba Tuhan ini adalah seperti kita semua, hamba Tuhan yang mau belajar dan selalu, apa ya, humble, dia selalu mau mendengar semua tanggapan kita dan mempelajari apa yang kita sampaikan. Itu yang luar biasanya, ada orang-orang yang semua yang ada di PBS. Termasuk Pendeta Julius yang kami sangat juga terberkati. Baik, kita sudah masuk di pukul 9, kita akan tutup di ibadah PBS kita hari ini. Pastor Julius, Bu Ira, dan semua yang sudah hadir. Baik, Daniel, kami persilakan untuk menutup dalam doa penutup, dan kita akan berdoa. Dipersilakan. Oke, sebelumnya kurang dari 30 detik nanggepin yang tadi. Itu benar sih, Pak Pendeta Julius, untuk ini ya, tahu dan juga willing gitu. Karena kalau makin kenal, naturally biasanya kalau makin kenal kita makin ngeadopsi kan. Harusnya ngeadopsi hal-hal yang positif dari apa yang kita kenal dan kita implementasikan. Ya, I think that's really good point. Paling itu aja. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karuniamu sehingga kami semua boleh ada hingga sampai saat ini sebagaimana kami ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapak, terima kasih atas kesempatan kami di pagi hari ini boleh berkumpul dan mendengarkan firman mengenai hidup baru, menanggalkan hidup lama dan mengenakan hidup baru setiap harinya. Biarlah firman yang kami dengarkan di hari ini boleh menjadi retrospektif bagi pribadi masing-masing pribadi di sini dan boleh kami implementasikan setiap harinya sehingga pada saat kami kembali kepadamu Bapa, kami menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan apa yang Engkau desainkan kami sedari awal, manusia baru yang dekat dengan Tuhan, yang mengenal dan yang melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati firman ini di dalam hati dan kehidupan kami hingga bertumbuh hingga 100 kali lipat. Tutup bungkus setiap aktivitas kami setelah dari diskusi ini ya Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan post this discussion boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang berkati, Engkau yang tutup bungkus setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Daniel, terima kasih Pastor Julius, Ibu Ira, Pak Tuhan Yesus Lolef, memberkati. Tuhan Yesus memberkati, Bu Tirsa, semua. Kita Happy akan bertemu hari weekend, ini, Rolof. Pak Terima Lolef. kasih.